juga ya bahwa kota Konstantinopel itu ditaklukkan oleh seorang pemuda ya dengan pasukan tentaranya yang disebut atau yang bernama Muhammad Al-Fatih. Usia 21 tahun, hafal Quran, hafal ribuan hadis, menguasai 7 bahasa. Ya, itu generasi Islam produk zaman kekhilafahan seperti itu, Pak. Ya. Nabi pada saat menyatakan itu mengatakan nikmal amiru amiruha wa nikmal jais dalikal jais. Sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan itu adalah pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dan terbukti bahwa sampai sekarang kehebatan seorang Muhammad Al-Fatih ini belum ada yang menandingi. Ya, seorang pemuda yang berusia 21 tahun, hafal Quran, hafal ribuan hadis, menguasai strategi perang, ya, menaklukkan Romawi Timur atau menaklukkan Konstantinopel itu tidak terbayangkan ya pada saat itu, karena Romawi Timur itu suatu kekuatan yang sangat-sangat luar biasa besar. Nah, ketika Nabi mengatakan tentang penaklukan Konstantinopel ini, kan Nabi mengatakan Madinatul Hirokla tuftahu awalan. Kotanya Heraklius yang akan kita taklukkan terlebih dahulu. Nah, kata-kata awalan atau terlebih dahulu ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa nanti Roma itu juga akan ditaklukkan. Pada masa-masa baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahkan masa-masa setelahnya, pada masa-masa para sahabat, itu negara superpower ya, atau negara hidayah, negara yang besar itu hanya ada dua waktu itu, Romawi dan Persia. Romawi itu adalah negara Nasrani, sementara Persia itu adalah negara Majusi. Nah, Romawi ini wilayahnya itu meliputi 7 juta kilometer persegi ya kalau di seluruh dunia ini. Sementara kalau Persia itu sekitar 5 juta kilometer persegi. Sementara umat Islam yang pada waktu itu dipimpin oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW itu hanya ada di satu kota yang disebut dengan kota Madinah atau Yastrib. Nah, Romawi itu saking besarnya dia dibagi menjadi 2, yaitu Romawi Timur dan Romawi Barat. Sementara Romawi Timur itu ibu kotanya adalah di sebuah kota yang ada di Turki, yang disebut dengan kota Konstantinopel, ya, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan Konstantinia, yang hari ini kita kenal dengan kota Istanbul, ya, itu ada di Turki. Itu ibu kota Romawi Timur. Sementara Romawi Barat itu adalah sebuah atau sebagian separuh wilayah Romawi yang beribu kota di Roma, di Eropa, ya, yang sekarang kita kenal dengan ibu kota Italia. Nah, kemarin saya sampaikan ya bahwa ada satu hadis yang menyatakan bagaimana para sahabat itu bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Ayul Madinataini tuftahu awalan ya Rasulullah. Kota mana yang nanti akan kita taklukkan terlebih dahulu? Ya, Al-Konstantiniyah atau Rumiyah. Konstantinopel atau Roma, ya. Ibu kota Romawi Timur dulu atau ibu kota Romawi Barat dulu. Kemudian baginda Nabi mengatakan Madinatul Hirokla tuftahu awalan. Kotanya Heraklius nanti yang akan kita taklukkan terlebih dahulu. Nah, kotanya Heraklius itu adalah Konstantinopel. Nah, ini sudah terwujud. Ya, jadi baginda Nabi itu kalau sudah menyampaikan sesuatu itu sudah vonis, sudah pasti terjadi. Ya, nah, ditaklukkannya Konstantinopel sebagai ibu kota Romawi Timur itu sudah terwujud di tahun 1453 atau 825 tahun setelah baginda Nabi menyampaikan hal itu. Ya, seperti yang sudah mungkin bapak sudah tahu juga ya bahwa kota Konstantinopel itu ditaklukkan oleh seorang pemuda ya dengan pasukan tentaranya yang disebut atau yang bernama Muhammad Al-Fatih. Usia 21 tahun, hafal Quran, hafal ribuan hadis, menguasai 7 bahasa. Ya, itu generasi Islam produk zaman kekhilafahan seperti itu, Pak. Ya.
Nabi pada saat menyatakan itu mengatakan nikmal amiru amiruha wa nikmal jais dalikal jais. Sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin yang akan menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan itu adalah pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dan terbukti bahwa sampai sekarang kehebatan seorang Muhammad Al-Fatih ini belum ada yang menandingi. Ya, seorang pemuda yang berusia 21 tahun, hafal Quran, hafal ribuan hadis, menguasai strategi perang, ya, menaklukkan Romawi Timur atau menaklukkan Konstantinopel itu tidak terbayangkan ya pada saat itu, karena Romawi Timur itu suatu kekuatan yang sangat-sangat luar biasa besar. Nah, ketika Nabi mengatakan tentang penaklukan Konstantinopel ini, kan Nabi mengatakan Madinatul Hiraqla tuftahu awalan. Kotanya Heraklius yang akan kita taklukkan terlebih dahulu. Nah, kata-kata awalan atau terlebih dahulu ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa nanti Roma itu juga akan ditaklukkan. Ya, Rumiyah atau Roma itu akan ditaklukkan juga. Dan ini merupakan bagian dari alamatul kubro, ya, bagian dari tanda-tanda besar bahwa kiamat itu akan terjadi. Ya. Nah, jadi kemarin yang sempat terputus ketika saya menjelaskan tentang periodisasi umat Islam, Pak. Jadi mungkin bapak-bapak juga sudah pernah tahu ya. Ini hadis dulu tidak pernah disampaikan, tapi sekarang sudah banyak disampaikan oleh para ustadz, para ulama. Ya, apa yang kita kenal dengan ustadz akhir zaman itu siapa namanya? Ustadz Zulkifli ya, Ustadz Zulkifli Ali. Kemudian ada Ustadz Ihsan Tanjung, Ustadz Rahmat Baikuni. Ya, mereka adalah para ulama-ulama kita, para ustadz yang memang mempunyai minat ya untuk mempelajari hadis-hadis tentang akhir zaman, ya, tentang hari kiamat dan seterusnya. Nah, hadis tentang periodisasi umat Islam ini dulu jarang disampaikan, ya, tapi sekarang sudah banyak orang tahu bahwa umat Islam itu dikatakan oleh baginda Nabi akan mengalami 5 fase kehidupan. Ya, yang pertama baginda Nabi mengatakan takunu an-nubuwah fikum, ya. Akan ada masa-masa kenabian di tengah-tengah kalian. Nah, itu kan sudah terjadi, sudah berlangsung selama 23 tahun masa-masa kenabian baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian fase kedua baginda Nabi mengatakan summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian akan ada masa-masa kekhilafahan yang bermanhajkan. Bermanhajkan itu bermetodekan, artinya sesuai dengan alamin haji nubuwah, ya, dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Dan ini adalah masa-masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin, ya, 4 sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ya, jadi 4 khalifah inilah yang merupakan masa-masa yang disebut oleh baginda Nabi periode kedua, fase kedua yang dialami oleh umat Islam, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian Nabi mengatakan summa takunu mulkan 'adhon. Ya, periode ketiga itu disebut oleh baginda Nabi dengan fase yang disebut dengan mulkan 'adhon. Mulkan itu penguasa. Kalau satu kan malik, ya. Tapi kalau banyak itu mulk. Ya, mulkan itu para penguasa, 'adhon itu menggigit. Artinya menggigit apa? Menggigit Quran dan menggigit sunnah. Jadi mereka adalah para khalifah-khalifah yang meneruskan kekhilafahan para sahabat, tapi di dalam pelaksanaannya memang tidak selurus para khulafaur rasyidin. Ya. Ada penyimpangan-penyimpangan lah, ya, di dalam masa-masa mulkan ad-don ini. Tapi mereka masih menggigit Quran, mereka masih menggigit sunnah. Artinya apa? Quran dan sunnah masih menjadi aturan kehidupan di tengah-tengah umat Islam. Ya, disebut dengan mulkan ad-don. Ad-don itu menggigit artinya. Ya. Nah, kemudian ini berlangsung selama kurang lebih 12 abad ini, Pak. Ya, kalau fase pertama itu masa-masa kenabian selama 23 tahun, kemudian masa-masa kekhilafahan yang bermanhajkan kenabian, artinya kekhilafahannya para sahabat itu berlangsung selama 32 tahun, ya, para 4 sahabat Nabi ini kan menjalankan kekuasaannya kalau di total kurang lebih 32 tahun itu. Nah, kemudian mulkan ad-don ini, ya, para khalifah yang masih menggigit Quran dan sunnah itu berlangsung sangat lama. Sampai hampir 13 abad bahkan, ya. Sampai kemudian kekhilafahan ini yang merupakan
lembaga yang mempersatukan umat Islam ini dibubarkan oleh musuh-musuh Islam. Ya, memang merupakan makar dari musuh-musuh Islam untuk menghancurkan lembaga yang mempersatukan umat Islam ini. Kan di sini disebutkan karena makar-makar musuh-musuh Islam. Terpecah belahnya umat Islam itu adalah karena makar-makar musuh-musuh Islam yang memang tidak ingin melihat umat Islam itu bersatu. Ya. Nah, masa-masa Mulkan Adon ini berlangsung selama hampir 13 abad, ya, sejak masa berakhirnya Khulafaur Rasyidin sampai 3 Maret 1924. Ya, karena secara resmi Mustafa Kemal Atatürk itu seorang Yahudi yang menyamar menjadi seorang Muslim, ya, yang merupakan tokoh paling penting di balik bubarnya khilafah, itu menyatakan bubarnya khilafah itu pada tanggal 3 Maret 1924. Ya, bertepatan dengan 28 Rajab 1342 Hijriah. Nah, setelah masa ketiga ini, baginda Nabi kemudian mengatakan summa takunu mulkan jabriyatan. Lalu akan ada masa-masa penguasa-penguasa yang jabriyatan. Jabriyatan itu menyiksa, ya, yang dolim, yang keras terhadap umat Islam. Jadi sejak 3 Maret 1924 sampai hari ini masa-masa itu sedang terjadi, Pak. Ya, masa-masa di mana berkuasanya para penguasa yang dolim, yang kejam, yang menyiksa, ya, khususnya terhadap umat Islam. Maka bisa kita lihat kan di Myanmar, di Cina, di Thailand, ya, di Afrika, hampir di seluruh berbagai negeri-negeri di dunia ini umat Islam berada di dalam situasi yang sangat-sangat terpinggirkan, ya, banyak didolimi. Dan ini berbeda sekali dengan masa-masa dahulu. Dan ini memang sudah dikatakan oleh baginda Nabi dalam hadis ini. Hadis ini sahih, Pak. Ada di dalam kitab Musnad Ahmad. Ya, jadi kitab hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad itu yang kita kenal dengan Imam Hambali, ya, yang merupakan salah satu dari imam mazhab terbesar. Beliau kitab-kitab hadis yang beliau kumpulkan disebut dengan Musnad Ahmad. Ya. Nah, kemudian Nabi setelah mengatakan summa takunu mulkan jabriyatan, Nabi mengatakan yang ini adalah merupakan fase kelima, ya. Nabi mengatakan summa takunu khilafah ala minhajun nubuwah. Jadi Bapak perhatikan bahasa yang digunakan oleh Nabi untuk periode kelima ini ternyata persis sama dengan periode kedua. Kan tadi periode kedua Nabi mengatakan summa takunu khilafah ala minhajun nubuwah. Kemudian di periode kelima baginda Nabi mengatakan dengan kalimat yang sama, summa takunu khilafah ala minhajun nubuwah. Nanti akan ada kembali kekhilafahan yang bermanhajkan kenabian. Ya. Tapi ini belum terjadi. Ya, tapi insya Allah ini terjadi karena ini merupakan bisyarah. Bisyarah itu kabar gembira yang dinyatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka kalau kita kaitkan dengan tanda-tanda terjadinya hari kiamat, maka kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kekhilafahan ini akan tegak kembali. Ya, khilafahan ini akan tegak kembali, lalu kemudian akan terjadi alamatul kubronya itu akan terjadi nanti. Ya, kalau kita lihat dari beberapa hadis itu. Apa saja alamatul kubro itu? Nanti akan ada yang disebut dengan Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu nanti adalah salah satu khalifah. Ya, jadi kekhilafahan yang nanti akan ada itu kan nanti ada khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah ketiga dan seterusnya. Dan walau alam kita tidak tahu dan tidak disebutkan dalam hadis khalifah keberapa nanti yang merupakan Imam Mahdi itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghadapi Dajjal. Karena nanti juga ketika khilafah telah tegak nanti akan ada Dajjal. Dajjal akan turun. Ya, yang melakukan kerusakan dan seterusnya, yang menipu dan seterusnya. Ya, kemudian di masa-masa kekhilafan ini juga lah nanti Roma itu akan ditaklukkan.